Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizko Widiati dari Prodi Manajemen Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan menjelaskan pada materi mata kuliah Etika Bisnis bab 12 mengenai monopoli dan kebijakan pemerintah. Yang akan saya jelaskan di sini, yang pertama yaitu monopoli, yang kedua oligopoli, yang ketiga suap, keempat TIP, dan yang kelima, Undang-Undang Anti Monopoli. Langsung saja, yang pertama yaitu monopoli. Monopoli merupakan suatu situasi dalam pasar di mana hanya ada satu atau segelintir perusahaan yang menjual produk atau komoditas tertentu yang tidak punya pengganti yang mirip dan ada hambatan bagi perusahaan atau pengusaha lain untuk masuk dalam bidang industri atau bisnis tersebut. Dengan kata lain, pasar dikuasai oleh satu atau segelintir perusahaan, sementara pihak lain sulit untuk masuk di dalamnya. Karena itu, hampir tidak ada persaingan yang berarti. Monopoli dibedakan menjadi dua, yaitu monopoli alamiah dan monopoli artifisial. Monopoli alamiah lahir karena mekanisme murni dari pasar. Lahir secara wajar dan alamiah karena kondisi objektif yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Sedangkan monopoli artifisial lahir karena persekongkolan atau kolusi politis dan ekonomis antara pengusaha dan penguasa demi melindungi kepentingan kelompok pengusaha tersebut. Lahir karena pertimbangan rasional maupun irasional. Dan monopoli artifisial merupakan suatu rekayasa sadar yang pada akhirnya akan menguntungkan kelompok lain yang mendapat monopoli dan merugikan kepentingan kelompok lain, bahkan kepentingan mayoritas masyarakat. Bisa dikatakan bahwa monopoli artifisial ini merupakan monopoli buatan yang dijalankan oleh suatu perusahaan. Yang selanjutnya yaitu oligopoli. Oligopoli merupakan suatu bentuk monopoli, tetapi agak berbeda sifatnya. Kalau monopoli merupakan kolusi antara pengusaha dan penguasa, sedangkan oligopoli kolusi antara pengusaha dengan pengusaha. Dan inti dari oligopoli ini adalah perusahaan sepakat, baik secara tersirat maupun tersurat, untuk menetapkan harga produk dari industri sejenis pada tingkat yang jauh lebih tinggi dari harga mekanisme murni dalam pasar. Yang ketiga, yaitu suap. Suap merupakan tindakan memberikan uang, barang, atau benda lain dari pembalasan seorang pemberi suap kepada penerima suap yang dilakukan untuk mengubah sikap penerima atas kepentingan si pemberi, walaupun sikap tersebut berlawanan dengan penerima. Suap merupakan salah satu praktek yang sampai tingkat tertentu juga mengarah pada monopoli dan juga merusak pasar. Suap mengarah pada monopoli karena dengan suap menyuap mencegah perusahaan lain untuk masuk dalam pasar bersaing secara fair. Dengan suap, perusahaan penyuap dapat hak istimewa untuk melakukan bisnis tertentu yang tidak bisa dimasuki oleh perusahaan lain. Dan melalui suap, pihak pemerintah mengeluarkan peraturan tertentu untuk melindungi kegiatan bisnis perusahaan penyuap tadi, untuk mengeluarkan langkah kebijaksanaan tertentu dan bertujuan untuk melindungi perusahaan penyuap. Yang keempat, yaitu tip. Tip adalah hadiah atau pemberian cuma-cuma yang diberikan kepada seseorang atau pihak tertentu sebagai tanda terima kasih atas bantuan dan jasa pelayanan yang telah diberikannya. Tip adalah bentuk perilaku etis sebagai ungkapan penghargaan yang tulus atas jasa orang lain. Tip tidak menimbulkan persoalan etis, namun tip bisa berubah menjadi suap karena secara positif penerima tip merasa berhutang budi dan dengan demikian dengan penuh resiko ingin membalas kebaikan dengan manipulasi tertentu. Dan yang kelima yaitu Undang-Undang Anti Monopoli.
Tujuan undang-undang ini sendiri bukan untuk mengatasi pasar, akan tetapi justru untuk mengaktualisasikan cita-cita pasar bebas dan menjamin agar pasar yang fair benar-benar berfungsi. Undang-undang anti monopoli ini untuk melindungi kesejahteraan konsumen dengan melarang praktek-praktek bisnis yang curang dan tidak fair. Undang-undang ini juga melindungi perusahaan kecil dan mencegah praktek bisnis yang monopolistis dan oligopolistis. Sekian penjelasan dari saya mengenai monopoli dan kebijakan pemerintah. Semoga apa yang saya jelaskan dapat dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.